Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab 19 yaitu Accounting for Income Tax. Baik, perkenalkan saya Eka Tama Atiasari dengan MPM belakang 288. Nah, pada bab 19 tentang akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan sendiri adalah biaya utama dalam bisnis sehingga perusahaan berusaha meminimalkan pajak sekaligus tetap melaporkan kewajiban keuangan secara benar. Topik bab ini meliputi yang pertama itu ada dasar akuntansi pajak penghasilan, yang kedua ada isu tambahan seperti perbedaan temporer, tarif pajak, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada akuntansi kerugian yaitu carry forward dan carry back. Dan yang keempat ada penyajian dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada tempat aman atau yaitu bisa disebut pajak. Pada perusahaan itu mencari celah pajak untuk membayar lebih rendah, yaitu memberi dana tambahan untuk ekspansi. Resikonya yaitu audit pajak bisa merugikan laporan keuangan. Nah, contohnya itu ada kasus Amazon yang dimana menggunakan struktur perusahaan di Irlandia dan Luxembourg AEHT untuk menekan pajak. Lalu Amazon EU-SAR membayar pajak sangat kecil meski pendapatan besar. Pada tahun 2017, Komisi Eropa memerintahkan pengembalian pajak 250 juta. Nah, pada kasus lain itu ada Apple, Facebook, Google, Microsoft juga menggunakan strategi pajak agresif yaitu Silicon Six. Selanjutnya di sini ada upaya internasional mengatasi pajak. G20 dan Forum Global membuat standar untuk mencegah penghindaran pajak. Yang pertama yaitu penguatan kerjasama internasional, yaitu untuk menjaga integritas sistem perpajakan. Yang kedua ada standar pajak global baru dan pertukaran informasi otomatis, yaitu untuk transparansi rekening bank asing. Yang ketiga ada upaya kolektif mengatasi BEPS, yaitu Base Erosion dan Profit Shifting, yaitu untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan laba ke negara pajak rendah. Yang keempat ada evaluasi undang-undang domestik, yaitu untuk memastikan tidak mendukung strategi BEPS. Nah, selanjutnya di sini ada dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan melaporkan laba keuangan berdasarkan IFRS dan menghitung pajak berdasarkan hukum pajak. Seringkali terjadi perbedaan jumlah, yaitu menimbulkan perbedaan temporer. Nah, pada ilustrasi 19.1 tentang perbedaan fundamental antara pelaporan keuangan dan pajak, yaitu pada laba keuangan sebelum pajak, laba itu di laporan keuangan untuk investor. Selanjutnya, pada penghasilan kena pajak, laba menurut aturan perpajakan itu untuk otoritas pajak. Nah, selanjutnya di sini ada dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Asumsikan bahwa Chelsea Inc. melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 di masing-masing 3 tahun pertama operasi. Nah, ilustrasi 19.2 ini menunjukkan laporan laba rugi sebagian selama 3 tahun. Nah, pada ilustrasi 19.2 tentang pendapatan pelaporan keuangan ini seperti berikut. Pada revenue 2022 sebesar 130.000, pada revenue 2023 130.000, dan pada revenue pada 2024 $130.000. Nah, selanjutnya ada expense yang dimana pada 2022 sebesar 60.000, pada 2023 60.000, dan pada 2024 juga 60.000. Nah, selanjutnya ada pre-tax financial income yang dimana pada 2022 menjadi 70.000, pada 2023 menjadi 70.000, dan pada 2024 juga 70.000. Jadi total pada pre-tax financial income-nya totalnya yaitu 210.000. Nah, selanjutnya ada income tax expense 40%, yaitu 28.000, pada 2023 28.000, pada 2024 juga 28.000. Jadi totalnya yaitu 84.000.
Nah, selanjutnya ada untuk tujuan pajak mengikuti peraturan pajak. Chelsea melaporkan hal yang sama biaya kepada otoritas pajak di setiap tahun. Namun, sebagai ilustrasi 19.3 menunjukkan yaitu Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2022, $150.000 pada tahun 2023 dan $140.000 pada tahun 2024. Nah, Chelsea Inc pada tax reportingnya itu pada revenue 2022 yaitu sebesar $100.000 pada 2023, $150.000 pada 2024, $140.000. Pada expense-nya 2022 sebesar $60.000, pada 2023 sebesar $60.000 dan pada 2024 sebesar $60.000. Jadi taxable income-nya pada 2022 sebesar $40.000, pada 2023 sebesar $90.000, pada 2024 sebesar $80.000. Jadi totalnya $210.000. Pada income tax payable 40%, pada 2022 totalnya sebesar $16.000, pada 2023 $36.000, pada 2024 sebesar $32.000. Jadi totalnya yaitu $84.000. Nah, selanjutnya ada beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang berbeda selama 3 tahun tetapi jumlahnya sama secara keseluruhan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 19.4, yang dimana Chelsea income tax expense dan income tax payable-nya pada income tax expense 2022 sebesar $28.000, pada 2023 $28.000, pada 2024 $28.000. Jadi totalnya yaitu $84.000. Pada income tax payable 2022 sebesar $16.000, 2023 sebesar $36.000, pada 2024 sebesar $32.000. Jadi totalnya $84.000. Nah, pada difference-nya 2022 sebesar $12.000, pada 2023 sebesar $8.000 dan pada 2024 sebesar $4.000. Jadi totalnya yaitu 0. Nah, selanjutnya pada ilustrasi 19.4 ini tentang perbandingan beban pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan yang terutang. Nah, selanjutnya ada jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan. Perbedaan beban pajak versus dengan pajak terutang terjadi karena adanya perbedaan temporer antara laporan pembukuan yaitu IFRS dan laporan pajak. Perbedaan temporer yaitu selisih antara dasar pajak suatu aset atau liabilitas dan nilai tercatatnya di laporan keuangan. Jika menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan, maka menambah penghasilan kena pajak. Jika menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan, maka mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, contohnya itu ada kasus Chelsea yang dimana piutang usaha di laporan IFRS-nya itu sebesar $30.000 per 31 Desember 2022. Basis pajak piutangnya sebesar $0 tidak diakui di pajak. Selanjutnya, selisih ini menimbulkan perbedaan temporer yang akan berbalik atau dibalik di masa depan saat piutangnya itu ditagih. Nah, selanjutnya itu ada pada ilustrasi 19.5 ini perbedaan temporer piutang usaha yang dimana per books accounts receivable pada 31 Desember 2022 yaitu $30.000, per tax return-nya pada Desember 2022 itu accounts receivable-nya itu sebesar $0. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi pembalikan perbedaan temporer Chelsea INC. Nah, Chelsea ini berasumsi bahwa perusahaan akan menagih piutang usaha dan melaporkan pada penerimaan sebesar $30.000 sebagai pendapatan kena pajak di laporan pajak pada periode mendatang. Nah, pembayaran pajak penghasilan akan terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Oleh karena itu, Chelsea harus mencatat pada pembukuannya di tahun 2022 konsekuensi pajak tangguhan dari pendapatan dan juga piutang terkait yang tercermin dari
dalam laporan keuangan tahun 2022. Nah, Chelsea melakukannya dengan mencatat liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability. Nah, kemudian ada liabilitas pajak tangguhan, di mana liabilitas pajak tangguhan itu merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, liabilitas pajak tangguhan mencerminkan kenaikan pajak yang harus dibayar pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2022. Nah, sebagai contoh dalam kasus Chelsea, pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 16.000, yaitu $40.000 dikali dengan 0,40 di tahun 2022. Nah, selain itu terdapat perbedaan temporer pada akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang usaha secara berbeda untuk tujuan laporan keuangan dan tujuan pajak. Nilai buku piutang usaha adalah 30.000, sedangkan dasar pajaknya adalah 0. Dengan demikian, total liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2022 adalah 12.000. Nah, dihitung berdasarkan ilustrasi berikut. Nah, lalu di sini ada ilustrasi jadwal jumlah kena pajak di masa depan. Nah, perusahaan itu juga dapat menghitung liabilitas pajak tangguhan dengan membuat jadwal yang menunjukkan jumlah kena pajak di masa depan akibat perbedaan temporer. Nah, jadwalnya yaitu seperti ilustrasi di bawah, di mana pada tahun 2023 future taxable amounts itu sebesar 20.000, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10.000. Lalu tax rate-nya itu sebesar 0,40, sehingga different tax liability and the end of 2022 yaitu 20.000 dikalikan dengan 0,40 didapatkan hasil 8.000, dan 10.000 dikalikan dengan 0,40 dan hasilnya 4.000, sehingga totalnya 8.000 ditambah dengan 4.000 sama dengan 12.000. Nah, yang selanjutnya ada ilustrasi perhitungan beban pajak penghasilan pada tahun 2022. Nah, dikarenakan ini adalah tahun pertama operasi Chelsea, maka tidak ada saldo awal liabilitas pajak tangguhan di awal tahun. Nah, Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2022 sebagai berikut. Nah, deferred tax liability at end of 2022 sebesar 12.000. Nah, lalu deferred tax liability at beginning of 2022 sama dengan 0. Nah, lalu didapatkan hasil deferred tax expense for 2022 sebesar 12.000 dan current tax expense tahun 2022 sebesar 60.000, sehingga jumlahnya yaitu 28.000. Nah, pada akhir tahun 2022, Chelsea juga membuat jurnal sebagai berikut, yaitu beban pajak penghasilan sebesar 28.000, lalu kreditnya itu pajak penghasilan terutang sebesar 16.000 dan juga liabilitas pajak terutang sebesar 12.000. Lalu pada akhir tahun 2023 atau tahun kedua, selisih antara nilai buku piutang dan dasar pajaknya adalah sebesar $10.000. Nah, Chelsea mengalihkan selisih ini dengan tarif pajak sebesar 40% atau 0,40 untuk mendapatkan liabilitas pajak tangguhan sebesar $4.000 yang dilaporkan pada akhir tahun 2023. Nah, deferred tax liability at the end of 2023 yaitu sebesar 4.000. Lalu kemudian deferred tax liability at beginning of 2023 sebesar 12.000 dan deferred tax expense atau benefit for 2023 sebesar 8.000. Nah, current tax expense tahun 2023 sebesar 36.000, sehingga income tax expense untuk tahun 2023 sebesar 28.000. Nah, pada akhir tahun 2024 atau tahun ketiga dan tahun terakhir,
Chelsea ini akan membuat jurnal yaitu beban pajak penghasilan sebesar 28.000 di sisi debit, lalu liabilitas pajak tangguhan sebesar 4.000 di sebelah debit, dan PPh terutang sebesar 32.000 di sebelah kredit. Nah, yang selanjutnya ada Financial Statement Effect. Nah, Chelsea ini melaporkan informasi dalam laporan posisi keuangan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada ilustrasi. Nah, pada akhir tahun 2022, income tax payable sebesar 16.000 dolar, sedangkan deferred tax liability sebesar 12.000 dolar. Nah, pada akhir tahun 2023, income tax payable itu sebesar 36.000 dolar dan deferred tax liability sebesar 4.000 dolar. Nah, pada akhir tahun 2024, income tax payable itu sebesar 32.000 dolar dan deferred tax liability-nya 0. Nah, Chelsea juga melaporkan informasi ini dalam laporan laba rugi. Nah, income before income tax sebesar 70.000 dolar, sedangkan income tax expense sebesar 28.000 dolar dan didapatkan net income-nya sebesar 42.000 dolar. Begitupun pada tahun 2023 dan juga tahun 2024. Nah, lalu yang selanjutnya ada penyajian laporan laba rugi, yaitu income before income tax sebesar 70.000 dolar, lalu dikurangi dengan current tax expense sebesar 16.000 dolar dan juga deferred tax expense sebesar 12.000 dolar, sehingga didapatkan net income-nya sebesar 42.000 dolar. Nah, beban pajak itu sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama current tax expense atau pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar selama periode berjalan. Nah, lalu yang kedua ada deferred tax expense atau pajak tangguhan, yaitu kenaikan atau penurunan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer. Nah, lalu kemudian ada liabilitas yang nyata. Jadi, beberapa analis terkadang meragukan apakah liabilitas pajak tangguhan itu benar-benar merupakan utang. Namun, menurut EASB, liabilitas pajak tangguhan memenuhi definisi sebagai kewajiban karena yang pertama, berasal dari kejadian masa lalu, seperti contohnya pendapatan diakui tahun 2022 untuk tujuan laporan keuangan, tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Nah, lalu yang kedua, merupakan kewajiban tahun ini karena penghasilan kena pajak di masa depan akan lebih besar daripada laba akuntansi akibat perbedaan temporer. Nah, lalu yang terakhir, akan membutuhkan pengeluaran sumber daya ekonomi. Nah, pajak harus dibayar di masa depan akibat perbedaan temporer akan menuntut perusahaan itu untuk mengeluarkan kas pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian ada jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan. Seperti contohnya itu, pada tahun 2022, Cunningham INC memperkirakan biaya garansi untuk penjualan oven microwave sebesar 500.000 dolar yang akan dibayar dalam 2 tahun ke depan. Nah, untuk melaporkan laporan keuangan, Cunningham melaporkan beban garansi sebesar 500.000 dolar pada tahun 2022 dan mengakui liabilitas estimasi garansi. Namun, untuk tujuan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diizinkan sampai benar-benar dibayarkan. Oleh karena itu, Cunningham tidak mengakui adanya liabilitas garansi pada laporan keuangan berbasis pajak per akhir tahun 2022. Nah, lalu yang selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan dan laporan pajak pada akhir tahun 2022. Nah, karena adanya perbedaan temporer ini, Cunningham seharusnya mengakui aset pajak tangguhan atau deferred tax asset untuk memanfaatkan pajak masa depan atau tax benefit, dan pengurangan yang baru akan diakui setelah garansi benar-benar dibayarkan. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer timbul pada tahun 2022 dan dibalik atau direversal secara bertahap pada tahun 2023 dan juga tahun 2024. Sini menjelaskan tentang deferred tax asset atau deferred
Deferred Tax Asset dan di company Darbola. Ini tuh menampilkan bagaimana Deferred Tax Asset atau DTA itu pertama kali diakui. Dalam tabel itu terlihat perbandingan antara income before tax atau laba sebelum pajak menurut laporan keuangan dan laba kena pajak menurut fiskal. Nah, selisih antara keduanya itu berasal dari temporary difference, yaitu beda beban yang diakui di laporan keuangan tapi belum diakui untuk pajak. Lah, akibatnya perbedaan itu pajak yang dibayar current tax lebih besar daripada beban pajak akuntansi. Lah, hasil itu dicatat sebagai Deferred Tax Asset karena perusahaan akan mendapat pengurangan pajak di masa depan. Lah, jadi itu memperlihatkan hubungan antara pajak ini, pajak tanggungan, dan total beban pajak untuk tahun pertama belum terjadi. Lah, kalau kita lihat di tabel itu laba akuntansi dan laba pajak berbeda karena biaya tertentu belum diakui secara fiskal. Lah, selisihnya inilah yang menimbulkan aset pajak tanggungan. Terus juga 1920 ilustrasi 1920 lah, itu menunjukkan apa yang terjadi tahun berikutnya saat perbedaan waktu mulai berbalik. Di sini itu laba kena pajak itu menjadi laba kecil dibandingkan laba akuntansi karena beban yang dulu tertunda kini sudah diakui secara fiskal. Akibatnya manfaat pajak yang dulu tercatat sebagai DTA kini berkurang, artinya perusahaan sudah menggunakan sebagian hak pajaknya. Tabel itu memperlihatkan bahwa Deferred Tax Asset menurun dan perusahaan mencatat Deferred Tax Effect dilaporkan laba rugi. Dan begitu total pajak tahun ini lebih besar daripada kas yang dibayar karena efek pembalikan DTA. Nah, dapat kalian perhatikan di tabel itu tahun ini perbedaannya dulu buat DTA sudah berbalik, jadi DTA-nya itu berkurang dan muncul beban pajak tanggungannya. Selanjutnya ada ilustrasi 1922. Lain itu memperlihatkan bagaimana peran Deferred Tax Asset DTA dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkannya. Lah, awalnya di sini perusahaan memiliki DTA cukup besar karena rugi pajak yang bisa dikompensasikan di masa depan. Namun setelah evaluasi, manajemen menyimpulkan tidak semua DTA itu bisa digunakan karena laba masa depan diperkirakan tidak cukup. Maka dibentuklah valuation allowance, yaitu pengurangan terhadap DTA agar nilainya lebih realistis. Nah, di samping saya belum menunjukkan DTA kotor gross. Kemudian dikurangkan dengan valuation allowance dan sisanya adalah DTA bersih atau next Deferred Tax Asset. Terus juga ada ilustrasi yang berikutnya itu yang dimana itu menunjukkan kasus sebelumnya ketika kondisi keuangan perusahaan mulai membaik setelah laba meningkat, sebagian manfaat pajak yang dulu dianggap tidak bisa direalisasikan kini bisa diakui kembali. Lah, akibatnya valuation allowance dikurangi dan bagian DTA yang dulu ditahan kini diakui sebagai tambahan manfaat pajak. Tabel ini memperlihatkan perubahan tersebut dari valuation allowance awal, pengurangannya hingga nilai DTA bersih baru. Lah, selanjutnya Wadhu Numberman. Lah, apa itu? Lah, Wadhu Numberman itu menjelaskan kenapa angka laba akuntansi dan laba pajak bisa berbeda. Perbedaan ini muncul karena aturan akuntansi dan pajak tidak selalu sama waktunya. Lah, dalam mengukur pendapatan dan beban, akibatnya itu timbul selisih waktu atau temporal difference yang menimbulkan Deferred Tax Asset DTA atau Deferred Tax Liability atau DTL. Jadi angka ini sebenarnya menunjukkan kapan pajak benar-benar akan dibayar atau dikembalikan di masa depan. Selanjutnya Deferred Tax Asset itu adalah manfaat pajak yang akan diterima di masa depan. Hal ini terjadi kalau beban diakui lebih cepat di laporan akuntansi dibanding laporan pajak, atau pendapatan diakui lebih lambat secara fiskal. Contohnya kayak cadangan, kerugian piutang, atau beban garansi di laporan laba rugi. Nah, kenaikan DTA itu berarti beban pajak turun sehingga laba bersih itu meningkat. Nah, intinya di sini DTA itu tanda bahwa perusahaan membayar pajak lebih sekarang tapi akan dapat pengurangan pajak di masa depan. Lah, saya akan memberikan contoh tabel di samping ini dari Deferred Tax Asset. Di tabel pertama itu jika jenis mengakui seluruh DTA-nya itu debit income tax 500, debit aset 400, kredit income tax payable-nya 900. Lah, itu di pertama itu kita itu menjelaskan total angka debitnya 500 tambah 400 sama dengan 900. Lah, kredit di sini tuh income tax expense yaitu 900 dikurangi 400 sama dengan 500. Lah, nantinya itu harus menurunkan carrying amount DTA sebesar 100.000 tidak diharapkan realize entry-nya. Lah, pertama itu untuk tabel kedua itu debit income tax expense 100, kredit Deferred Tax Asset 100. Lah, di sini tuh mengikuti penjelasan pencatatan ini menaikkan income tax expense sekarang karena sebagian manfaat pajak diperkirakan tidak akan muncul. Lah, selanjutnya itu tabel setelah itu DTA itu akan dilaporkan karena sama dengan 400 dikurangi 100.000. 400 dari mana? 400 itu dari atas tadi dikurangi 100.000 sama dengan 300. Lah, untuk bulan ketiga itu debit Deferred Tax Asset 50.000, kredit income tax 5.000. Lah, ini menunjukkan beban pajak kenaikan adalah tambahan perkiraan manfaat pajak sekarang dianggap dapat direalisasi. Lah, istilah probable dalam gambar kemungkinan 50% atau standar bukti untuk mengurangi pengakuan dan diperhatikan akuntansi beberapa standar NIS atau GAAP menggunakan valuation allowances cadangan kontra DTA untuk memisahkan pengakuan dan pengurangan. Gambar samping ini menunjukkan pengurangan carrying amount DTA. Intinya sama, jika tidak ada probable untuk direalisasikan, jumlah yang tidak
probable harus dihapus atau tidak dikenali. Lah perusahaan ini harus memiliki DTA setiap akhir periode berdasarkan bukti-bukti atau positif atau dan negatif untuk menentukan apakah perlu menambah atau menguranginya. Presentasiun lah dalam laporan beban pajak terdiri dari dua bagian, yaitu current tax atau pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan dan deferred tax akibat dari perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Lah kalau DTA naik berarti ada manfaat pajak masa depan, jadi beban pajak turun. Kalau DTA naik artinya akan ada pajak tambahan di masa depan. Jadi beban pajak naik tujuannya supaya laporan laba rugi menampilkan total pajak yang sebenarnya, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Contohnya tabel di samping saya. Tabel di samping saya itu rumus umum yang ada pada gambar itu income tax payable atau from table itu kurang lebih yang indifferent income sama dengan total income tax expense or rate. Lah di sini tuh jika deferred tax aset bertambah itu sama dengan adalah deferred tax benefit atau mengurangi beban pajak. Lah jika deferred tax liability bertambah itu menambahkan beban pajak atau deferred tax expense. Lah di sini tuh menghubungkan arus kas pajak sekarang, yaitu pajak yang harus dibayar dengan beban pajak akuntansi. Contoh kecilnya itu dari gambar income before tax 70.000, income tax expense yaitu 16.000, deferrednya 12.000. Nah total income tax expense 16 dikurangi 12.000 ditambah 12.000 itu sama 28.000. Lah net income-nya di sini tuh sama dengan 70.000 itu dari income before tax dikurangi 28.000, yaitu dari tadi itu 16.000 tambah 12.000 sama 42.000. Lah jadi di contoh ini pajak efektif 28.000, 70.000 sama dengan 40%. Lah gabungan current plus deferred. Current 16.000 berarti jumlah pajak dibayar sekarang berasal dari perhitungan fiskal atau taxable income saat ini, dan deferred 12.000 mencerminkan perubahan DTL atau DTA atau DTL. Diferensi itu perbedaan cara pengakuan antara akuntansi dan pajak ada dua jenis, yaitu pertama ada perbedaan temporari, yaitu akan berbalik di masa depan dan menimbulkan DTA atau DTL. Terus juga ada perbedaan tepat atau permanen, tidak akan pernah berbalik seperti denda atau sumbangan yang tidak boleh dikurangkan pajak. Jadi spesifik diferensi menjelaskan asal dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak serta mengapa pajak tanggungan itu muncul. Jadi selanjutnya ada financial statement effect. Yang pertama ada income statement presentation deferred tax asset. Jadi seperti yang diilustrasikan, Han ini melaporkan baik bagian saat ini jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar untuk periode tersebut maupun bagian tangguhan dari beban pajak penghasilan. Dalam hal ini tangguhan dikurangkan dari bagian saat ini untuk memperoleh beban pajak penghasilan yang tepat. Jadi di sini revenue-nya itu ada 900.000, kemudian expense operation-nya itu 400.000, kemudian litigation loss-nya 50.000, kemudian income before income tax-nya itu 450.000. Nah, kemudian income tax expense-nya itu untuk yang current ada 200.000, kemudian yang deferred 20.000. Maka income tax expense-nya kan 180.000, jadi net income-nya 270.000. Kemudian yang selanjutnya ada real asset. Ini tuh salah satu isu penting dalam akuntansi pajak penghasilan. Apakah suatu perusahaan itu harus mengakui aset pajak tangguhan dalam catatan keuangan? Berdasarkan definisi konseptual dari suatu aset pajak tangguhan memenuhi 3 kondisi utama agar suatu item itu dapat diakui sebagai aset. 3 hal utama itu ada dari it result from past event, kemudian ada it is present economic resource, kemudian yang terakhir ada the entity control access to the benefit. Kemudian ada deferred tax asset. Ini perusahaan itu mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Namun berdasarkan bukti yang tersedia, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan. Jika kemungkinan besar sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan, kemungkinan besar berarti tingkat kemungkinan sedikit lebih dari 50%. Kemudian income statement presentation. Ini tuh keadaan menentukan apakah suatu perusahaan harus menambahkan atau mengurangi perubahan pajak tangguhan dari pajak penghasilan yang harus dibayar dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya suatu
suatu perusahaan itu menambahkan kenaikan kewajiban pajak tangguhan ke pajak penghasilan yang harus dibayar. Di sisi lain, perusahaan mengurangi kenaikan aset pajak tangguhan dari pajak penghasilan yang harus dibayar. Di sini ada contoh dari income statement-nya. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, sebuah perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan kepada operasi yang berkelanjutan. Berdasarkan informasi sebelumnya terkait Chelsea, perubahan melaporkan laporan laba ruginya. Kemudian ada specific difference. Jadi banyak item itu menciptakan perbedaan antara penghasilan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Nah, untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sementara. Untuk ada sementara atau temporary dan permanen. Nah, perbedaan temporer kena pajak adalah itu perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Ketika kewajiban buku terkait diselesaikan, perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Perkenalkan, saya Nanda Amelia Febrianti dan NPM Akhir 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai loss carry forward, yang artinya ketika perusahaan itu mengalami rugi fiskal atau net operating loss, maka net operating loss pada 1 tahun, maka rugi tersebut itu tidak hilang gitu aja, tapi perusahaan itu bisa membawanya ke tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi laba yang terkena pajak. Nah, contohnya kalau perusahaan itu rugi di tahun 2022, maka rugi itu bisa digunakan untuk mengurangi laba yang terkena pajak di tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Nah, dengan cara ini maka beban pajak di masa depan itu menjadi lebih kecil. Nah, kasus nyata itu bisa kita lihat pada VW Group yang dimana di akhir 2018 VW ini punya rugi pajak atau NOL itu sebesar 2,5 miliar euro. Nah, dengan tarif pajak yang berlaku, maka hal ini tuh bisa berarti penghematan pajak lebih dari 500 juta euro jika perusahaan menghasilkan laba di masa depan. Nah, jadi intinya loss carry forward itu memberikan future tax savings atau penghematan pajak di masa depan sehingga membantu perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan setelah mengalami kerugian. Nah, selanjutnya ketika perusahaan itu mengalami rugi fiskal, maka rugi itu tadi kan bisa dipakai di masa depan untuk mengurangi pajak. Nah, dampaknya adalah adanya future tax saving yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penghematan pajak di masa depan. Nah, namun manfaat ini sifatnya itu masih tidak pasti karena hanya bisa direalisasikan kalau misal perusahaan itu benar-benar memperoleh laba di tahun berikutnya. Nah, di sisi akuntansi itu muncul pertanyaan, apakah deferred tax aset dari loss carry forward itu perlu diperlakukan berbeda dengan deferred tax asset dari perbedaan temporer yang bisa dikurangkan? Nah, menurut IASB itu jawabannya itu tidak, karena keduanya itu pada dasarnya itu sama, yaitu jumlah yang bisa mengurangi pajak di masa depan. Nah, karena itu maka tidak ada perbedaan perlakuan dan keduanya dicatat sebagai deferred tax asset. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai recognition of the benefit of loss carry forward. Nah, ini pada tahun 2022 yang dimana perusahaan Groh ini mengalami rugi sebesar $200.000. Nah, karena perusahaan rugi maka otomatis tidak ada pajak yang dibayarkan. Nah, namun rugi ini tuh tidak hilang gitu aja, tapi bisa dimanfaatin untuk mengurangi pajak di masa depan. Nah, dengan tarif 20%, maka rugi sebesar $200.000 ini memberikan potensi penghematan pajak sebesar $40.000. Oleh karena itu, perusahaan itu mencatat $40.000 ini sebagai deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Nah, pencatatannya itu dilakukan dengan mendebit akun deferred tax asset dan mengkredit akun income tax
expense loss carry forward. Nah, kemudian di laporan laba rugi tahun 2022, rugi operasi yang awalnya 200.000 itu kemudian ditambah dengan manfaat pajak sebesar 40.000, sehingga kerugian bersih yang dicatat itu adalah 160.000 dolar. Nah, jadi meskipun perusahaan ini itu rugi di tahun tersebut, maka ada manfaat pajak yang bisa diakui untuk masa depan. Nah, pada tahun 2023, perusahaan Groh ini kembali mencatat laba sebesar 250.000 dolar. Namun, karena laba kena pajak itu tidak dihitung langsung, karena masih ada rugi dari tahun 2022 sebesar 200.000 dolar yang bisa dibawa ke depan, maka ketika rugi tahun sebelumnya dikurangkan, maka laba kena pajak tahun 2023 hanya tersisa 50.000 dolar dengan tarif pajak 20%. Nah, pajak terutang perusahaan itu hanya sebesar 10.000 dolar. Nah, di sisi akuntansi, perusahaan itu tetap mencatat beban pajak sebesar 50.000 dolar, dan beban ini itu terdiri dari dua bagian, yaitu 10.000 dolar sebagai pajak kini dan 40.000 dolar sebagai pengurangan deferred tax asset yang diakui pada tahun 2022. Jadi, manfaat pajak dari carry forward itu benar-benar direalisasikan di tahun 2023 dengan cara mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Nah, pada tahun 2023, laba kena pajak perusahaan ini itu setelah dimanfaatkan kerugian tahun sebelumnya adalah 50.000 dolar dengan tarif 20%, maka beban pajak total yang dicatat perusahaan adalah 50.000 dolar. Nah, namun beban pajak ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada current tax expense sebesar 10.000 dolar, yaitu pajak yang benar-benar harus dibayarkan secara kas, dan kedua ada deferred tax expense sebesar 40.000 dolar, yaitu penghapusan dari deferred tax asset yang sudah diakui tahun 2022. Nah, dengan pencatatan ini, maka laporan laba rugi itu menunjukkan beban pajak total sebesar 50.000 dolar dan laba bersih yang tersisa adalah 200.000 dolar. Jadi, secara laporan keuangan, beban pajak ini ditampilkan penuh, tapi secara kas perusahaan hanya membayar 10.000 karena adanya manfaat carry forward dari kerugian sebelumnya. Nah, pada tahun 2022, perusahaan tadi itu mengalami rugi kan sebesar 200.000 dolar. Nah, karena pada saat itu perusahaan menilai kerugian ini tuh belum pasti bisa digunakan di masa depan, maka tidak ada aset pajak penangguhan yang diakui. Kemudian, rugi itu dilaporkan penuh di laba rugi. Lalu di tahun 2023, perusahaan itu kan memperoleh laba sebesar 250.000 dolar dengan kerugian 200.000 dari tahun sebelumnya itu digunakan sebagai kompensasi, sehingga laba kena pajak itu hanya tersisa 50.000 dolar. Nah, dengan tarif pajak 20%, pajak sekarang yang harus dibayarkan adalah 10.000 dolar. Nah, hasil akhirnya laba bersih tahun 2023 itu tercatat 240.000 dolar. Jadi, pada skenario ini itu manfaat kerugian itu tidak dicatat di tahun rugi, tapi melainkan baru muncul secara penuh ketika benar-benar digunakan di tahun berikutnya. Nah, untuk ilustrasi pada slide ini itu konsepnya tuh mirip dengan ilustrasi-ilustrasi sebelumnya yang hanya fokus pada kapan manfaat pajak itu benar diakui. Nah, tahun 2022 perusahaan itu rugi 200.000 dolar, tapi karena belum ada kepastian bahwa rugi ini tuh bisa digunakan, maka aset pajak tangguhan itu tidak dicatat. Nah, dengan begitu kerugian tahun 2022 itu ditampilkan penuh di laporan laba rugi. Kemudian di tahun 2023 ketika perusahaan ini memperoleh laba sebesar 250.000 dolar, maka rugi di tahun 2022 tadi kan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Nah, setelah dikompensasikan, laba kena pajak itu tersisa hanya 50.000 dolar dengan pajak sekarang itu sebesar 10.000 dolar, dan di sisi lain manfaat rugi tahun 2022 sebesar 40.000 dolar itu baru diakui pada tahun 2023 ini, sehingga total beban pajak yang tercatat adalah 30.000 dolar. Nah, dengan kondisi tersebut, maka laba bersih perusahaan di tahun 2023 itu menjadi 240.000 dolar. Artinya, manfaat rugi itu baru diakui ketika benar-benar terrealisasi, bukan pada tahun rugi itu terjadi. Nah, selanjutnya pada slide ini itu membahas tentang bagaimana sih perusahaan itu menilai apakah kerugian yang dibawa di masa depan itu bisa diakui sebagai aset pajak tangguhan. Jadi intinya pengakuan ini tuh sangat bergantung pada
ada atau tidaknya sumber penghasilan kena pajak di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada apakah perbedaan temporer yang bisa menghasilkan laba kena pajak. Kedua, apakah perusahaan-perusahaan itu memiliki prospek laba sebelum kerugian kadaluarsa. Ketiga, itu apakah kerugian sebelumnya itu hanya bersifat sekali saja dan tidak berulang. Dan yang terakhir itu apakah perusahaan itu punya strategi perencanaan pajak khusus untuk menciptakan laba. Nah, kalau keempat faktor ini tidak memberikan bukti yang kuat, maka kerugian itu tidak boleh diakui sebagai aset pajak tangguhan atau disebut sebagai non-recognition. Selanjutnya kita bahas mengenai uncertain tax position, yang dimana ini merupakan kondisi di mana posisi pajak perusahaan itu mungkin tidak diterima oleh otoritas pajak. Nah, hal ini itu biasanya terjadi ketika aturan pajak itu masih abu-abu atau perusahaan itu mengambil strategi yang cukup agresif dalam perencanaan pajak. Nah, masalah yang sering muncul adalah perusahaan tidak konsisten dalam pelaporan. Jadi ada yang hanya mengakui manfaat pajak jika benar-benar yakin, ada juga yang pakai standar yang lebih longgar. Nah, untuk itu IASB ini membuat aturan agar lebih seragam atau agar lebih sama. Jadi prinsipnya kalau kemungkinan posisi pajak diterima itu tinggi atau probable, maka manfaat pajak ini boleh diakui. Nah, tapi kalau tidak probable, maka perusahaan itu harus menghitung dampaknya dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah paling mungkin diterima atau most likely amount, atau bisa juga berdasarkan rata-rata ekspektasi atau expected value. Nah, dengan aturan ini diharapkan perbedaan praktik ini berkurang dan IFRS itu menjadi lebih selaras dengan US GAAP. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya atau di ilustrasi 1943 ini kita bahas mengenai 4 contoh temporary difference yang menimbulkan deferred tax asset dan liability. Nah, yang pertama itu ada rent collected in advance. Untuk accounting, pendapatan belum diakui tapi secara pajak ini udah masuk. Jadi nantinya akan muncul deferred tax asset sebesar 42.000. Yang kedua ada straight line depreciation dibanding dengan accelerated depreciation, karena beban depresiasi accounting ini lebih kecil. Nah, kemudian laba accounting jadi lebih tinggi. Hasilnya timbul deferred tax liability sebesar 214.000. Nah, yang ketiga ada installment sales, yang dimana accounting ini langsung mengakui profit saat penjualan, tapi pajak itu baru diakui saat kas diterima. Jadi ini menciptakan deferred tax liability 45.000. Dan yang terakhir itu ada warranty liability, yang dimana accounting itu mengakui biaya garansi di awal, sementara pajak itu baru diakui ketika garansi itu benar-benar dibayarkan. Nah, jadi bentuk deferred tax asset sebesar 12.000. Jadi kalau dijumlahkan totalnya ada deferred tax asset 54.000 dan deferred tax liability 259.000. Jadi netonya perusahaan itu melaporkan deferred tax liability 205.000 di statement of financial position. Perkenalkan, saya Mesya Fadila Mintraga dengan NPM terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan dan rekonsiliasi pajak. Yang pertama yakni alokasi intraperiode pajak atau intraperiod tax allocation. Nah, perusahaan akan membagi beban atau manfaat pajak penghasilan ke dalam beberapa komponen. Yang pertama yakni operasi yang berlanjut, kemudian ada operasi yang dihentikan, pendapatan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, komponen beban pajak penghasilan meliputi yang pertama pajak kini, yang kedua penyesuaian pajak kini dari periode sebelumnya, 3. Pajak tangguhan dari perbedaan temporer, 4. Pajak tangguhan akibat perubahan tarif pajak atau pajak baru, 5. Manfaat dari rugi pajak atau kredit pajak sebelumnya yang digunakan pada periode berjalan. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi pajak atau tax reconciliation. Nah, rekonsiliasi pajak ini adalah pengungkapan yang menjelaskan mengapa beban pajak penghasilan yang diakui dalam laporan laba rugi berbeda dengan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku. Nah,
Ada beberapa tujuan dari rekonsiliasi pajak. Yang pertama yakni menunjukkan transparansi, yang kedua membantu penggunaan laporan keuangan, yang ketiga memberikan informasi prediktif. Sedangkan ada dua cara penyajian dalam rekonsiliasi pajak. Yang pertama yakni rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak berlaku. Yang kedua yakni rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif dan tarif pajak undang-undang. Kemudian kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pajak kini dan masa depan. Nah, pada 2019, tarif pajak efektif Marison sebesar 23,7%. Ini lebih tinggi dari tarif pajak resmi Inggris yakni 19%. Nah, perbedaan ini terutama disebabkan oleh penyusutan atas properti Inggris yang tidak dapat dikurangkan karena perusahaan mempertahankan kepemilikan properti bebas atau freehold. Nah, pajak tangguhan dihitung dengan tarif 19% atau 17% sesuai Finance Act 2016 yang menurunkan tarif pajak korporasi mulai 1 April 2020. Nah, tidak ada perubahan tarif tambahan setelah tanggal tersebut. Nah, secara umum perbedaan pajak Marison lebih dipengaruhi oleh strategi kepemilikan aset daripada perusahaan tarif pajak. Selanjutnya ya kita akan membahas tentang pengungkapan rekonsiliasi pajak atau tax relation disclosure. Nah, ada dua alasan pentingnya pengungkapan. Yang pertama yakni untuk menilai kualitas laba. Nah, investor akan menilai hubungan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Tarif pajak efektif Marison lebih rendah dari tarif pajak standar. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Terdapat perbedaan yang disebabkan yang pertama perubahan tarif pajak, yang kedua laba non kena pajak dari transaksi properti, dan yang ketiga yakni penyesuaian periode sebelumnya. Alasan kedua yakni memprediksi arus kas pajak masa depan. Pajak tangguhan membantu memperkirakan apakah pajak masa depan akan naik atau turun. Dan Marison diperkirakan menghadapi kenaikan laba kena pajak di masa depan karena penyusutan yang lebih rendah. Namun terdapat pengurang pajak dari yang pertama itu dari pensiun, yang kedua pembayaran berbasis saham, dan yang terakhir perbedaan temporer sangat pendek lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prediksi arus kas masa depan untuk pengalihan kerugian operasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Nah, pada perusahaan itu harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa kerugian operasional yang dapat dialihkan untuk tujuan perpajakan. Dari pengungkapan ini, analis akan menentukan jumlah pendapatan yang mungkin diakui oleh perusahaan di masa mendatang yang tidak akan dibayarkan pajak penghasilannya. Kemudian kita akan membahas mengenai the tax twist. Jadi perkembangan yang menguntungkan bagi perusahaan adalah penurunan tarif pajak dari 21,3% pada tahun 2015 menjadi 20,2% pada tahun 2016. Selain itu, kemungkinan tarif akan turun menjadi 17% dalam waktu dekat. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan tambahan pajak penghasilan yang ditangguhkan sebesar 44 euro juta, yang akan mengakibatkan beban pajak penghasilan juga berkurang. Kemudian masih pada tax twist, penurunan tarif pajak berarti aset pajak tangguhan menjadi lebih rendah nilainya. Karena tagihan pajak yang lebih rendah berarti lebih sedikit peluang untuk menggunakan aset pajak tangguhan sebelum masa berlakunya habis. Kemudian tinjauan metode aset liabilitas. Jadi IASB ini percaya bahwa metode aset liabilitas itu kadang-kadang disebut sebagai pendekatan pertanggungjawaban. Ini adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah untuk mengakui jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua adalah untuk mengakui kewajiban dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak di masa depan, yang dimana peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa istilah utama yang ada di pajak penghasilan tangguhan. Yang pertama ada carry forward, yang dimana pengurangan atau kredit yang tidak dapat digunakan dalam SPD pajak selama 1 tahun, yang dapat dialihkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau pajak yang terutang di tahun berikutnya. Pengalihan kerugian operasional adalah kelebihan pengurangan pajak atas penghasilan bruto dalam 1 tahun. Pengalihan pajak adalah jumlah kredit pajak yang tersedia untuk pemanfaatan yang melebihi batas hukum. Nah, istilah selanjutnya adalah beban pajak saat ini. Jadi, beban pajak saat ini itu merupakan jumlah pajak penghasilan yang dibayar
atau terhutang selama 1 tahun sebagaimana telah ditentukan dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada penghasilan kena pajak atau kelebihan pengurangan atas pendapatan untuk tahun itu. Kemudian pada perbedaan sementara yang dapat dikurangi. Nah, ini itu perbedaan sementara yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun mendatang saat memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Ini adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan pengalihan ke depan. Kemudian ada konsekuensi pajak tangguhan. Ini merupakan dampak masa depan terhadap pajak penghasilan sebagaimana diukur dengan tarif pajak yang berlaku dan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku yang diakibatkan oleh perbedaan sementara dan pengalihan pada akhir tahun berjalan. Kemudian ada beban pajak tangguhan atau manfaat. Ini merupakan perubahan sepanjang tahun dalam kewajiban dan aset pajak tangguhan suatu perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan. Ini adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang dikenakan pajak. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Ini merupakan pajak federal atau nasional, negara bagian, dan lokal, yakni termasuk waralaba, domestik, dan asing berdasarkan pendapatannya. Kemudian ada pajak penghasilan yang harus dibayar saat ini. Ini merupakan beban pajak saat ini. Kemudian beban atau manfaat pajak penghasilan. Ini adalah jumlah beban atau manfaat pajak kini dan beban atau manfaat pajak tangguhan. Nah, kemudian ada penghasilan kena pajak. Ini merupakan kelebihan pendapatan kena pajak atas biaya dan pengecualian yang dapat dikurangkan dari pajak pada tahun tersebut sebagaimana ditetapkan oleh otoritas pajak pemerintah. Selanjutnya ada perbedaan sementara yang kena pajak. Ini merupakan perbedaan sementara yang mengakibatkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait masing-masing. Kemudian ada strategi perencanaan pajak. Ini merupakan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dan dilaksanakan perusahaan untuk mendapatkan manfaat pajak atas kerugian operasional atau pengalihan pajak sebelum masa berlakunya habis. Perusahaan ini akan mempertimbangkan strategi perencanaan pajak saat menilai apakah akan mengakui aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada perbedaan sementara. Ini merupakan perbedaan antara dasar pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah yang dikenakan pajak atau dapat dikurangkan pada tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan jumlah aset atau liabilitas yang dilaporkan masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Nah, ini ada tahun pertama yaitu di tahun 2021. Akai Ltd yang akan mulai beroperasi pada awal tahun 2021 yang dimana memproduksi berbagai produk berdasarkan kontrak. Setiap kontrak menghasilkan pendapatan sebesar 80.000 yen. Nah, beberapa kontrak Akai ini itu memungkinkan pelanggan untuk membayar secara mencicil. Berdasarkan kontrak-kontrak ini, Akai akan menerima 1/5 dari pendapatan kontrak untuk masing-masing 4 tahun berikutnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, perusahaan mengakui pendapatan pada tahun penyelesaian atau bisa dikatakan dengan basis akrual. Untuk tujuan perpajakan, Akai mengakui pendapatan pada tahun penerimaan kas atau basis angsur. Nah, pada slide sebelah kiri ini di bawah ini disajikan informasi terkait operasi Akai untuk tahun 2021. Yang pertama, pada tahun 2021, perusahaan itu menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan pelanggan membayar secara mencicil. Akai mencatat pendapatan terkait sebesar 560.000 yen untuk tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan hanya melaporkan pendapatan sebesar 112.000 yen dari penjualan cicilan pada SPT tahun 2021. Perusahaan memperkirakan penagihan piutang terkait di masa mendatang akan menghasilkan jumlah kena pajak sebesar 112.000 yen dalam 4 tahun ke depan. Yang kedua, pada awal tahun 2021, Akai ini akan membeli aset yang dapat disusutkan dengan harga perolehan sebesar 540.000 yen untuk tujuan pelaporan keuangan. Akai akan menyusun aset-aset ini menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun masa pakai, yang dimana jadwal penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan dan pajak ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini kita beralih ke sebelah kanan, ada kolom tahun yaitu tahun 2021, 2022 sampai dengan 2026. Kemudian di sebelahnya ada kolom penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, pada tahun 2021 penyusutannya itu sebesar 90.000 yen. Nah, penyusutan untuk tujuan pajak yaitu sebesar 108.000 yen. Sedangkan
selisihnya yaitu sebesar 18.000 yen. Kemudian pada tahun 2022 penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangannya itu sama dari 2021 sampai dengan 2026. Sedangkan untuk penyusutan tujuan pajaknya pada tahun 2022 sebesar 172.800 sehingga selisihnya adalah 82.800. Kemudian untuk 2023 penyusutan untuk pajaknya itu 103.680, selisihnya adalah 13.680 dan selanjutnya sampai dengan 2026 sesuai dengan tabel yang telah tersedia. Nah, selanjutnya perusahaan itu akan memberikan garansi atas produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian kontrak. Selama tahun 2021, liabilitas garansi produk yang terakrual untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 yen dan jumlah yang dibayarkan untuk pemenuhan liabilitas garansi adalah 44.000 yen. Akai memperkirakan akan melunasi sisa 156.000 yen dengan pengeluaran sebesar 56.000 yen pada tahun 2022 dan 100.000 yen pada tahun 2023. Nah, selanjutnya yang keempat, pada tahun 2021, pendapatan bunga obligasi pemerintah yang tidak dikenakan pajak adalah sebesar 28.000 yen. Kemudian, selama tahun 2021, denda dan penalti yang tidak dapat dikurangkan sebesar 26.000 yen telah dibayarkan. Selanjutnya, pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2021 berjumlah 412.000 yen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taxable income and income tax payable tahun 2021. Nah, untuk langkah pertamanya sendiri itu yakni menentukan laba kena pajak atau taxable income pada tahun 2021-nya. Nah, itu pada data utamanya kan tertera pre-tax financial income-nya itu 412.000 yen. Terus untuk permanent difference-nya itu kayak non taxable revenue atau governmental bond interest-nya itu 28.000 yen. Sedangkan non deductible expense-nya atau fines dan penalties-nya itu kayak di atas lebih dari 26.000 yen. Nah, untuk temporary difference-nya sendiri exchange contracts income per books itu 448.000 yen. Terus excess depreciation per tax itu 180.000 yen. Terus yang terakhir ada excess warranty expense per books itu ada lebih dari 156.000 yen. Nah, selanjutnya ada info untuk taxable income pada tahun 2021 itu 100.000 yen. Nah, jadi untuk rata-rata pajaknya atau tax rate-nya itu 50%. Nah, itu kayak income tax payable-nya berarti 50.000 yen. Selanjutnya Sebentar kita lihat ini. Baik, selanjutnya ya, ini ada computing different income tax pada akhir 2021. Nah, perbedaan temporary difference itu menyebabkan adanya future taxable dan deductible amounts di tahun-tahun berikutnya. Nah, future taxable dan deductible amounts itu kayak summary. Nah, itu yang pertama ada installment sales yakni 448.000 yen, yakni future taxable. Terus ada depresiasi 18.000 yen, itu future taxable. Terus warranty cost itu ada 156.000 yen, yakni future deductible. Terus ada deferred tax computation. Nah, untuk tax rate-nya sendiri itu ada 40%. Nah, different tax asset-nya itu 62.400 yen. Terus ada different tax liabilitasnya itu 186.400 yen. Nah, selanjutnya ada deferred tax expense, benefit and journal entry pada tahun 2021. Nah, untuk menentukan different tax expense benefit dibandingkan saldo awal dan akhir dari aset serta kewajiban pajak tangguhan. Yang pertama itu deferred tax asset-nya sendiri pada akhir 2021 yakni 62.400 yen. Terus deferred tax liabilitasnya itu pada akhir 2021 itu 186.000 yen. 186.400 yen. Terus deferred tax expense benefitnya itu yang pertama DTA. DTA yang tadi kan 62.400 yen itu lebih masuk ke manfaat pajak, sedangkan DTL-nya sendiri 186.400 itu
masuk ke beban pajak. Nah, untuk net deferred tax expense-nya itu maka akan jadi 124.000 yen. Selanjutnya yakni ada second year pada 2022. Tahun kedua menggambarkan perubahan akibat pengembalikan atau reversing pada perbedaan temporary baru. Nah, beberapa transaksi penting pada tahun 2002 itu ada 8. Yang pertama, tahukah kalian? Yang pertama itu ada koleksi piutang dari kontrak 2021 sebesar 112.000 yen per tahun selama 3 tahun. Nah, yang kedua itu kontrak baru pada tahun 2022 yang ini menghasilkan pendapatan angsuran baru atau future taxable. Yang ketiga ada depresiasi untuk aset tahun 2021 yakni 90.000 yen pada buku dan juga 172.800 yen pada pajak. Nah, yang keempat ada pada akhir 2022 saldo kewajiban garansi yakni 230.000 yen akan dibayar pada 2023 sampai 2024. Yang kelima ada pendapatan bunga obligasi pemerintah yakni 24.000 yen. Nah, itu juga belum termasuk kena pajak. Yang keenam ada cadangan rugi litigasi 172.000 yen dan itu tidak dapat dikurangkan. Yang ketujuh ada pre-tax financial income yakni 504.800 yen. Terus yang terakhir ini ada tarif pajak yakni pada tahun 2021 itu 50%. Nah, untuk 2022 dan seterusnya itu 40%. Selanjutnya ada taxable income. Nah, yang terakhir ada taxable income and income tax payable pada tahun 2022. Perhitungan laba kena pajak, yakni taxable income. Keterangannya ini yang pertama pre-tax financial income 504.800. Terus selanjutnya ada non taxable revenue yakni bunga obligasi yakni 24.000 yen. Terus reversing temporary difference. Nah, itu ada dua. Yang pertama collection on 2021 installment sales itu lebih dari 112.000 yen. Terus ada payment on warranties 2021 contracts yaitu 56.000 yen. Nah, selanjutnya pada bagian originating temporary difference. Yang pertama ada excess contracts income per books yakni 2022 kontrak pada total 256.000 yen. Terus selanjutnya ada excess depreciation per tax yakni 82.800 yen. Terus excess warranty expense per book 2022 yakni lebih dari 130.000 yen. Terus ada yang terakhir loss accrual per book yakni ada lebih dari 170.000 per yen. Nah, untuk taxable income pada 2022 sendiri ini 500.000 yen. Dan tax rate pada 2022 ini seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi, yakni 40%. Yakni income tax payable sama dengan 200.000 yen. Jadi kesimpulannya ini pada tahun 2021 pajak ini 50%. Terus pada tahun 2022 setelahnya itu pajak diturunkan menjadi 40%. Sebagian perbedaan temporer pada tahun 2021 kayak berbalik. Nah, untuk laporan keuangan itu memadukan pajak kini dan juga pajak tangguhan agar mencerminkan beban pajak total secara wajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah beban manfaat pajak tangguhan dan e-jurnal untuk mencatat pajak penghasilan 2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nurfadila dengan NPM Mahir 090. Untuk menentukan beban manfaat pajak tangguhan, AKAI itu harus membandingkan saldo awal dan saldo akhir dari akun-akun pajak penghasilan tangguhan seperti ilustrasi 19A.15. Nah, selanjutnya oleh karena itu, beban manfaat pajak tangguhan dan total beban pajak penghasilan 2022 diilustrasikan pada 19A.16. Nah, beban pajak tangguhan 90.720 dan manfaat pajak tangguhan 98.400 bersih menjadi manfaat pajak tangguhan 7.680 untuk tahun 2022. Nah, berikut jurnalnya. Debitnya adalah income tax expense, deferred tax asset, dan kreditnya income tax payable dan deferred tax liability. Kemudian ada penyajian laporan keuangan tahun 2022 pada ilustrasi 19A.17 yaitu mengklasifikasikan akun pajak tangguhan AKAI di tahun 2022 yaitu sebagai berikut. Kemudian pada ilustrasi 19A.18 laporan posisi keuangan pada tahun 2022 yaitu deferred tax liability, kemudian ada income tax payable. Nah, laporan laba rugi tahun 2022 adalah diilustrasikan pada 19A.19.
Nah, kemudian ada akuntansi untuk operasi bersih, rugi yang dibawa kembali atau carryback. Carryback itu seperti mengenolkan untuk mengklaim restitusi pajak masa lalu dibatasi dan tidak diizinkan di banyak negara, seperti misalnya Austria dan Kolombia. Sedangkan carry forward adalah pembawaan ke depan. Nol untuk mengimbangi laba masa depan adalah praktik yang lebih umum. Kemudian yang pertama kita membahas tentang loss carryback. Nah, tujuannya untuk mendapatkan restitusi pajak yang telah dibayarkan. Kemudian kerugian operasi bersih itu nol dibawa kembali ke 2 tahun sebelumnya. Kerugian dialokasikan dari tahun paling awal terlebih dahulu, kemudian sisanya itu dibawa ke depan atau carry forward untuk mengimbangi laba masa depan. Nah, ini diilustrasikan pada ilustrasi di bawah, yaitu ruginya ini kan tahun 2022, kemudian dibawa ke sampai 2020, yaitu mundur 2 tahun. Nah, kemudian ini ada contoh loss carryback, di mana tahun 2019 ini tax paid-nya 10.000 dan 2020 itu 15.000 dan 2021 50.000. Nah, ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan kerugian operasi bersih 0 tahun 2022 untuk mendapatkan restitusi pajak. Nah, mekanismenya yang pertama 0 dibawa kembali ke tahun 2020 tahun paling awal, lalu 0 sisanya dibawa kembali ke tahun 2021. Nah, perusahaan Grow Edge ini mengajukan restitusi dan menerima pengembalian dana total 65.000 dari $15.000 ditambah dengan $50.000 dari pajak yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Nah, manfaat pajak $65.000 ini harus diakui tahun terjadinya kerugian, yaitu tahun 2022. Kemudian jurnalnya adalah income tax refund receivable 65.000 pada income tax expense loss carryback 65.000. Nah, kemudian perusahaan mencatat manfaat loss carryback akan melaporkan income tax expense from loss carryback sebagai pengurangan beban pajak penghasilan di laporan laba rugi tahun 2022. Nah, kerugian operasional bersih $500.000 itu untuk tahun 2022 melebihi $300.000 total pendapatan kena pajak pada 2 tahun sebelumnya. Nah, perusahaan meneruskan sisa kerugian itu sebesar $200.000. Nah, selanjutnya adalah pengembalian kerugian dengan carry forward. Nah, jika carryback gagal untuk sepenuhnya menyerap kerugian operasi bersih, seperti dalam contoh perusahaan Grow, maka perusahaan dapat meneruskan kerugian tersebut. Pada tahun 2022, perusahaan itu mencatat efek pajak dari $200.000 kerugian yang ditangguhkan sebagai aset pajak tangguhan sebesar $50.000. Ini hasil dari 200.000 dikali dengan 0,25 dengan asumsi tarif pajak yang berlaku di masa depan adalah 25%. Nah, perusahaan Grow ini mencatat manfaat dari carryback dan carry forward pada tahun 2022 seperti ilustrasi di bawah ini. Nah, berikut ini adalah income statement pada tahun 2022 dari perusahaan Grow diilustrasikan pada ilustrasi 19b.3. Nah, manfaat pajak saat ini sebesar $65.000 adalah pajak penghasilan yang didapat dikembalikan untuk tahun tersebut. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan Grow itu menentukan jumlah ini dengan menerapkan ketentuan carryback dari Undang-Undang Perpajakan terhadap kerugian kena pajak untuk tahun 2022. Kemudian $50.000 adalah manfaat pajak tangguhan untuk tahun berjalan yang dihasilkan dari peningkatan aset pajak tangguhan seperti yang telah dibahas pada bab ini. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.